Shalom, seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah jiwaku rindu engkau. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalian juga merasakan kerinduan untuk berjumpa dengan teman-teman dalam ibadah di gereja. Tapi karena situasi COVID-19, kita beribadah di rumah masing-masing. Karena itu, saya undang adik-adik bangkit berdiri. Mari kita menyembah Tuhan. Kita undang Tuhan hadir dalam ibadah kita. Kita pujikan Tuhan Allah hadir. Salam damai adik-adikku, mari kita bersama masuk pada ibadah minggu ini. Mari kita tundukkan kepala. Ibadah kebaktian remaja pada pagi hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang mendasari ibadah remaja pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang 14, ayatnya yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Silakan adik-adik duduk. Mari kita pujikan Allah itu baik. Kasih setianya
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang ditulis di dalam 1 Korintus 13, mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentunya bukan hal yang mudah untuk mentaati firman Tuhan. Dan di dalam pekan-pekan kita menjalani kehidupan, tentu ada banyak hal yang kita luput dari menerapkan firman Allah ini. Karena itu mari bersama-sama di kesempatan yang baik kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan merendahkan hati kami. Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kami banyak mengecewakan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Orang tua, teman, saudara, tetangga, dan banyak lagi orang yang telah kami lukai hatinya. Dan itu melukai hati roh yang Tuhan sudah berikan di dalam hati kami. Karena itu Tuhan, kami tidak mengakui itu di hadapan Tuhan. Dan kami mohon kiranya darah-Mu yang suci itu membasuh kami, memulihkan kami, sehingga kami untuk waktu ke depan boleh belajar, mentaati, dan melakukan firman Tuhan. Berikanlah kepada kami kuasa untuk kami dapat melakukan firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh dari waktu ke waktu menjadi semakin serupa dengan gambaran firman-Mu, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, berita anugerah yang akan kita baca bersama adalah dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, ada yang dikasihi Tuhan. Demikian berita anugerah yang dari firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Pak Sony. Karena itu mari kita bersama-sama bernyanyi dari lagu Bapakku Datang.
Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa kekuatanmu. Di hidupku. Remaja kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam perenungan pada saat ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan sekaligus kita akan mengumulinya, Pak Pendeta ajak kalian untuk berdoa. Ayo kita satu hati, kita mengambil saat teduh, dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih karena pertolongan Tuhan bagi kami yang sudah kami rasakan dari hari demi hari. Kalau pada saat ini melalui ibadah minggu online, anak-anak remaja milik-Mu, kami akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kami. Kami akan bersama-sama membuka diri kami untuk menerima sapaan-Mu. Urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam ruang batin dan pikiran kami, sehingga kami anak-anak-Mu dimampukan untuk tidak hanya menjadi pembaca firman, bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan bagi kami pada saat ini, ya Allahku, demi Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, para remaja kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Perjanjian Lama. Kita akan membaca di dalam Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-23. Ya, perikop yang sangat populer dan kalian tentu sudah sering untuk membaca perikop ini. Mazmur pada pasal yang ke-23, kita akan baca nanti ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-6. Baik, anak-anak remaja milik Tuhan, mari kalian yang di rumah juga membacanya. Judul perikopnya, Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian anak-anakku pembacaan Alkitab pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang selalu setia untuk mendengarkan, merenungkan, serta memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Remaja milik Tuhan, ayo belajar berpikir positif. Anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini banyak keluhan yang keluar dari mulut kalian, dari lesan kalian, sesuatu yang wajar tentu. Ya, ada yang berkeluh karena sudah merasa sangat bosan di rumah. Ada yang mengeluh, merasa dirinya semakin lemah, semakin letih, semakin lesu. Ada yang merasa dirinya bingung karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Kesana ndak boleh, kesini ndak boleh. Mau jalan-jalan agak jauh dilarang, nggak jalan-jalan di rumah juga rasanya, waduh, bosen banget gitu. Nah, ada yang mungkin merasa harus mengalami duka cita oleh karena ya ada keluarga yang sakit, ya toh. Bahkan mungkin di antara kalian ada keluarga yang mengalami juga pandemi COVID-19 gitu. Jadi ada banyak pergumulan-pergumulan yang tengah terjadi di dalam situasi saat ini anak-anakku. Dan pergumulan itu ya memang harus terjadi, wong memang realitanya situasi saat ini itu kan bukan situasi yang mudah anak-anak. Bukan situasi yang mudah. Situasi yang rumit, situasi yang sangat sulit. Semua orang pinginnya apa? Segera terbebas gitu, terbebas gitu. Sudah tidak lagi harus mengalami situasi seperti ini. Terlalu berat bagi kalian anak-anak remaja milik Tuhan kalau memahami situasi seperti saat ini. Tidak ada dunia main, ya. Tidak ada, biasanya kan senang bermain ke sana, kumpul-kumpul teman-teman, ngobrol sana sini, gitu. Nyanyi-nyanyi bareng, pergi ke gereja, ada kegiatan-kegiatan yang juga tiada henti di sekolah. Dan tiba-tiba kalian berhenti. Lelahnya kondisi itu, capeknya kondisi itu. Nah, kalau kondisi yang demikian ini terus-menerus kalian alami, apa yang terjadi ayo? Apa yang terjadi ayo? Yang terjadi tentu kalian akan mengalami apa? Frustasi. Betul, frustasi. Tapi Pak Pendeta ingatkan ya, hati-hati jangan sampai mengalami frustasi, membahayakan ya, membahayakan sekali. Ya, itu pun juga tidak hanya perasaan yang kalian rasakan loh anak-anakku. Ya, bapak ibumu, papa mama dan keluarga semuanya pasti mengalami situasi yang sama. Bahkan adik kakakmu mengalami situasi yang sama. Mau mendaftar sekolah masih bingung harus bagaimana gitu ya. Walaupun memang bisa saja dengan sistem online, tetapi ya semuanya serba bingung. Mau kuliah, kakak-kakakmu bingung, semuanya menjadi bingung. Sangat membingungkan. Tetapi kali ini kita diajak untuk belajar berpikir secara positif oleh sang pemazmur. Ya, kenapa saya katakan kita diajak untuk belajar berpikir positif? Karena di dalam kisah ini, di perikop ini, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, kalian semua dan Pak Pendeta juga diajar
untuk melihat bahwa perikop ini tidak seperti yang kalian baca. Perikop ini dilatar belakangi oleh situasi sulit loh anak-anak. Kalau lagu ini dalam sebuah nyanyian ya Pak. Tuhan gitu. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kelihatannya itu kan keadaan baik Pak Pendeta. Benar nak, betul. Tetapi keadaan yang sesungguhnya terjadi di mana Daud menuliskan di dalam tulisan di dalam Mazmur pasal 23 ini ternyata apa nak? Dilatar belakangi oleh kondisi sulit yang tengah dia hadapi. Dia, si sang pemazmur, yaitu Raja Daud, ya, dengan beberapa pengawalnya dan orang-orang yang masih setia kepadanya, dengan beberapa ternaknya, Daud dan semua orang yang masih setia kepadanya itu sebenarnya sedang berjuang untuk menyelamatkan diri dari kejaran Absalom, anak-anaknya si Raja Daud itu. Sehingga kalau tertulis dengan kalimat yang sangat menarik, kalau dinyanyikan pun tadi kan menarik kan? Tuhan adalah gembalaku. Ya, menarik kan? Takkan kekurangan aku. Tapi ternyata perikop ini bukan berbicara tentang situasi Daud yang sedang baik loh. Namun Daud mampu berpikir secara positif tentang keadaannya ini anak-anakku. Berpikir positif, keadaannya memang sedang tidak baik. Tidak baik. Bayangkan Daud terancam loh nyawanya. Yang ngancam siapa? Anaknya sendiri coba. Bayangkan kan ngeri itu. Ya. Tapi itu kenyataannya dari si Raja Daud. Raja Daud mengajarkan kita berpikir yang positif. Kenapa? Karena dia selalu memiliki pikiran-pikiran yang optimis bahwa di tengah situasi yang sedang terjadi di kala itu, dia meyakini bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, gitu. Sehingga ketika dia dalam ketakutan karena dikejar-kejar Absalom, walaupun dia sedang dalam situasi yang sangat sulit, barangkali kalau dia membawa pasukannya yang masih setia kepadanya dan orang-orang yang mengikut dia beserta ternaknya, ya tentu kan susah di padang gurun untuk mencari makan. Tentu kan susah di padang gurun untuk Raja Daud memenuhi kebutuhan orang banyak yang jumlahnya seambrek begitu. Tidak mudah. Tetapi karena Daud mampu berpikir secara positif, Daud mampu melihat kehadiran Tuhan sebagai sang gembala itu secara positif, maka yang terjadi apa? Daud memiliki keberanian untuk percaya dan memandang peristiwa itu tidak dengan pikiran yang negatif. Kalau dengan pikiran yang negatif, ayo apa yang terjadi? Wah, dia kelelahan. Ya, dia harus membawa pasukannya, dia harus membawa banyak orang, dia harus membawa ternak-ternaknya. Sementara dia membawa dalam kondisi dia harus berlari menjauhi anaknya yang sedang mengancam dirinya. Tuh, coba. Tetapi karena dia mampu berpikir secara positif, akhirnya apa? Daud menemukan betul bahwa ternyata Daud pun ditolong oleh lawan-lawannya. Jadi kerajaan lawan yang biasanya itu bermungsuhan dengan Daud, tetapi justru dalam kondisi saat seperti itu, pertolongan Tuhan lewat lawan-lawan Daud, wow, dahsyat. Loh, lawan tuh ya. Lawan bisa dipakai oleh Allah untuk menolong Raja Daud. Menarik sekali. Ya. Sehingga pertolongan ini adalah pertolongan di tengah situasi yang sulit. Pertolongan yang terjadi, yang dialami dan dirasakan Daud justru dari lawan-lawan Daud. Kalau kita pikir secara nalar ya impossible. Tidak mungkin itu terjadi. Wong lawan kok memberikan pertolongan. Tetapi realitanya seperti itu.
Ayat 5 contohnya. Saya baca ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini bukan kalimat sederhana anak-anakku, para remaja milik Tuhan. Tetapi Daud benar-benar mengalami pertolongan Tuhan di tengah situasi sulit. Daud mampu berpikir terus menerus secara positif. Sehingga dia punya kemampuan memahami kehadiran Tuhan di tengah situasi sulit. Dan kekuatan Daud ini adalah kekuatan yang hadir karena apa? Karena Allah selalu besertanya di tengah situasi yang mungkin menurut orang banyak itu bukan perkara yang mudah. Itu adalah situasi yang impossible untuk dia mendapatkan pertolongan. Namun kalau Allah bertindak, kalau Allah bekerja, bahkan orang yang memungsuhi Daud pun bisa dipakai untuk menolong. Gak masuk akal sih. Ayo, bagi pikiran kalian para remaja, masuk akal gak? Nggak masuk akal, tetapi itulah Allah, ya, itulah Allah. Allah sanggup bertindak, Allah sanggup berbuat, dan Allah sanggup menunjukkan belas kasih-Nya. Nah, persoalannya sekarang adalah kita ini anak-anakku seringkali kalau menghadapi situasi sulit seperti saat ini, yang ada di pikiran kita apa? Pikiran negatif yang kita kembangkan. Seperti yang tadi Pak Pendeta sudah sampaikan di depan. Ayo coba. Ya. Merasa lemah, merasa lesu, merasa bingung, merasa ditinggalkan, merasa bodoh, merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak bisa apa-apa, rasa duka citanya yang ditegaskan, ditekankan. Ini pikiran negatif. Itu gimana Pak Pendeta supaya saya bisa mengubah pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif? Sederhana sih sebenarnya, Nak. Anak-anakku, sederhana. Ayo mari kita belajar tidak terus-menerus memandang situasi itu, yang negatif itu. Kalau yang kita pandang yang negatif itu terus, ya akhirnya kita kan hanya memikirkan situasi ini berdasarkan kemampuan pikir kita. Lah kemampuan pikir kita kan terbatas. Ya, perasaan kita terbatas. Langkah kita terbatas. Segala tindakan kita terbatas, semuanya serba terbatas. Ini kemanusiaan kita. Tetapi mari kita belajar tengadah ke atas. Ke atas? Iya, ke atas kepada Tuhan. Tengadah, ya. Serahkan semua yang sedang kau rasakan. Mungkin kau sedang jenuh, mungkin kau sedang marah, mungkin kau sedang kecewa, mungkin kau sedang jengkel, mungkin sedang tengadahlah gitu. Kalau kamu tengadah, melihat ke atas, maka Allah akan nampak lebih besar. Allah akan nampak lebih luar biasa. Allah akan nampak lebih dan lebih, ya, dibandingkan dengan semua yang sedang digumuli oleh para remaja. Ayo, masa kalian adalah masa tumbuh kembang. Masa di mana situasi kejiwaan kalian dipenuhi dengan gejolak gitu. Lah di dalam situasi yang dipenuhi dengan gejolak itulah, kelolalah dirimu dengan benar. Mari kita terus belajar berpikir secara positif tentang Allah dan tentang keadaan saat ini. Beberapa hal yang Pak Pendeta mau sampaikan untuk mendasari kalian mulai belajar berpikir secara positif. Apa? Satu. Ya, satu. Temukanlah bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berdaulat, Nak. Dia memiliki kedaulatan penuh atas hidupmu, atas hidupnya Pak Pendeta, atas hidupnya semuanya. Allah yang berdaulat, itu yang pertama. Sehingga kalau Allah yang punya kedaulatan penuh atas peristiwa ini, berarti kan tidak ada peristiwa dalam hidup yang kebetulan, anak-anakku. Ya kan? Tidak ada. Ya. Tidak ada, semua peristiwa itu tentu Allah tahu dan Allah pasti punya rancangan yang baik. Walaupun kita tidak pernah bisa mengenal rancangan itu. Gitu. Yang kedua, Dia itu mengasihimu loh. Ya,
Dia itu mengasihimu. Allah kita itu mengasihimu, nak. Mengasihimu, mengasihiku, mengasihi papa mamamu, mengasihi semua orang gitu. Ya. Kalau dia Allah yang penuh kasih, maka saya yakin bahwa Allah yang penuh kasih itu tidak akan pernah berhenti untuk mengasihimu dalam situasimu yang seperti apapun. Oleh karena itu ketika engkau sudah mulai mengalami titik jenuh, mengalami berbagai macam situasi yang sulit, ayo Pak Pendeta aja apa tengadah, lihatlah Allahmu, nak. Jangan hanya dilihat pada dirimu sendiri, apalagi melihat orang lain. Enggak, semua orang juga susah kok, nak. Semua orang juga susah, semua orang juga mengalami persoalan yang sama-sama sulitnya, begitu. Yang ketiga, ia itu sangat menganggap kita istimewa, gitu ya. Sangat menganggap kita, engkau remaja yang istimewa. Dan setiap remaja punya keistimewaannya masing-masing. Dan kalau kita dianggap olehnya sebagai pribadi yang istimewa, kalaupun toh Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi kan, peristiwa ini proses pembelajaran buat kalian. Supaya kelak kalian menjadi orang yang semakin hebat. Ayo jangan mau kalah dengan situasi ini. Jangan mau kalah. Dan yang keempat, dia memiliki tujuan yang baik atas pencobaan-pencobaan yang sedang terjadi. Ayo sudah rasakan. Ya, dia punya ya tujuan yang baik atas pencobaan-pencobaan yang sedang terjadi. Nah, itulah pola pikir sang pemazmur yang dibagikan kepada saya dan kalian semuanya. Coba kalian ingat nggak lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat? Ya, kalau kalian bisa, ayo coba nyanyi, ya, kalian di rumah masing-masing. Ayo hayati lagu ini, nak. Resapi lagu ini. Renungkan lagu ini. Kamu akan menemukan Tuhanmu kok, nak. Pasti. Enggak kok, Tuhan enggak akan membiarkanmu sendiri. Percayalah bahwa dalam masa tumbuh kembangmu, Tuhan tidak akan pernah salah di dalam memberikan kesempatanmu menerima berbagai-bagai ujian yang ada. Ya, kita nyanyikan bareng-bareng ya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki. Ku sadar tak semua dapat aku miliki. Di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat, yuk pujikan bersama. Semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun
tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Ingat referen yang terakhir tadi anak-anakku, walau ku tak dapat melihat, ya, walau ku tak dapat berharap, ya, kita tidak dapat melihat, kita tidak dapat berharap atas kenyataan hidup ini. Tetapi kalau kita mau berpikir positif, kita akan tetap memandang Allah kita, Allahnya Sang Pemazmur, Allahnya Daud, dan juga Allah kita semuanya, dan pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan. Jangan pernah berkecil hati anak-anakku. Gunakan kesempatan ini untuk selalu berpikir positif, bahwa tidak ada peristiwa satupun dalam hidupmu yang tidak dipakai oleh Allah untuk sebuah kebaikan. Tuhan memberkati kalian semuanya. Amin. Bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, mari kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik, kami undang berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Adik-adik di rumah dan kita berdoa di sini. Mari kita berdoa. Allah yang penuh dengan kemurahan, kami bersama-sama menghampiri kuasa-Mu dan kami mengingat akan janji Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau adalah Allah yang setia dengan janji-Mu bahwa jikalau kami bersehati meminta apapun, maka Engkau akan memberikan itu kepada kami. Dan kami Tuhan sepakat untuk meminta hati itu bersama-sama. Tuhan, kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pandemi yang sedang dialami oleh seluruh dunia. Kiranya mampukan para pejabat kami bersehati di dalam menangani masalah ini. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dan hikmat. Demikian juga dengan para tenaga medis yang berjibaku melawan pandemi ini. Kami berdoa untuk setiap warga negara. Kiranya memiliki hati yang mau mematuhi aturan dari pemerintah. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan. Tolong supaya Allah sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, Bapak Sony Saksono Putro bersama keluarganya, kiranya Allah mampukan di tengah-tengah kondisi saat ini dapat mengatur dan menolong jemaat terus untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Supaya kami bersama-sama bertumbuh di dalam karakter iman kami seperti yang Allah kehendaki. Demikian juga kami berdoa untuk studi kami yang terhambat. Karena itu berikan kepada kami kemampuan untuk terus beradaptasi dengan kondisi ini. Kami berdoa untuk orang tua kami yang juga berjuang di tengah situasi yang sulit ini. Berikan kepada mereka hikmat di dalam menolong kami bertahan dalam masa-masa sulit.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Allah sudah sediakan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama di kesempatan yang baik ini kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang kita sudah siapkan masing-masing. Dasar dari kita memberikan persembahan adalah diambil dari Roma 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan diiringi dengan lagu Bawa Persembahanmu. Sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, mari adik-adik kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Allah oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan di saat yang baik ini kami boleh memberikan persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama. Bapa, kiranya Allah memberkati apa yang sudah kami kumpulkan, supaya ini menjadi bau harum, menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Kuduskan itu ya Bapa. Dan kami berdoa untuk setiap tangan yang telah memberikan persembahan, Allah sendiri yang menunjukkan kemurahan kepada setiap hati yang telah menunjukkan kemurahan bagi pekerjaan pelayanan Allah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan baik ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Adik-adikku, ibadah sebentar lagi akan selesai, tapi dengarkanlah firman yang akan menuntun langkah kehidupan kita dari Ibrani 12 ayat 12 sampai 14 yang demikian bunyinya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita pujikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Tentang kebenaran dan
Anak-anakku, kita semua akan undur dari peribadahan ini. Yuk, tundukkan kepalamu dan terimalah berkat. Dan Pak Pendeta akan menyampaikan berkat untuk kalian semuanya. Undurlah dan terimalah berkat. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai anak-anakku semuanya. Diberkati hidupmu, diberkati papa mamamu dan saudaramu, dan diberkati hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.